tuh, atau ngeflek-ngeflek aja, atau sedikit, atau kadang-kadang tidak haid. Tidak haid bisa sebulan, bisa 2 bulan, atau tidak haid misalnya 1 tahun, sampai yang 1 tahun, atau kadang-kadang 2 tahun. Hormon lelaki yang tinggi pada wanita sehingga tumbuh bulu-bulu kayak kita gini, bulu kumis ya. Kalau ibunya PCOS, kemungkinan anaknya yang dilahirkan juga bisa menderita resistensi insulin. Salah satu penyebabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin salah satu hal yang kayaknya sih harusnya jadi monthly siklusnya perempuan, itu ada namanya menstruasi atau haid. Nah, ini tuh kadang-kadang ya, bagi kita laki-laki nggak begitu paham ya. Karena kita tidak involved in, kita nggak ada di dalam itu gitu. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Padahal itu challenge-nya tuh banyak banget ya. Karena kalau kita ngomongin gangguan menstruasi atau haid itu wah beragam banget ya, mulai dari yang fisik sifatnya ataupun psikis seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan menstruasi, salah satu yang mungkin sering kita dengar cuman kita mungkin belum begitu paham, yaitu ada namanya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, ini salah satu hal yang jadi momok juga nih bagi perempuan, terutama kalau mereka kayak aduh, kita baru married, terus kita lagi promil gitu ya, program hamil, dan ternyata si perempuan ini ketika lagi promil dicek tuh baru ketahuan mengalami PCOS. Nah, apa itu PCOS, apa penyebabnya, dan gimana cara mengatasinya, dan dampaknya apa aja ke tubuh wanita, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu pemirsa, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar haid atau menstruasi yang kayaknya sih sering banget kita dengar ya di perbincangan para wanita atau para pria yang sudah beristri gitu ya. Karena biasanya memang perbincangan ini adalah mereka-mereka yang sudah punya istri. Wah, kenapa ya kok istri saya begini-begini dan lain sebagainya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Rahmat Syah MKes Mars, SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, reproduksi dari Mandaya Royal Hospital. Selamat pagi Dr. Rahmat, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat baik, Mas. ya dok? Sehat. Sehat. Dok, hari ini kita cowok-cowok ngomongin seputar haid dan PCOS dok. Ini kan ilmunya universal ya, bisa diterima oleh siapa saja dan bisa dibicarakan, didiskusikan oleh siapa saja gitu ya dok ya. Karena ilmu itu genderless gitu ya. Oke dok, kita lihat yang pertama. Mitos atau fakta kalau kita ngomongin haid adalah nggak boleh keramas selama haid. Ini tuh sering banget. Kayaknya dari zaman prasejarah ya sampai sekarang itu tuh seputar haid itu tuh nggak ngerti ya, itu terlalu banyak sebenarnya. 5 poin kita hadir itu kayaknya nggak cukup ya, karena banyak banget di luar sana. Yang pertama, selama haid kita nggak boleh keramas. Nah, itu sebenarnya apa hubungannya sih antara orang haid sama keramas? Itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Nah tuh kan, udah kebanyakan dari dulu mitos pula dia kan gitu. Nah, kenapa tuh dok mitos? Sebenarnya haid itu adalah terjadinya komposisi perubahan hormon di dalam tubuh wanita yang tadinya harusnya disiapkan untuk implantasi atau kehamilan, dia tidak jadi, berubah sehingga dia berubah menjadi haid atau mens. Sedangkan keramas sendiri itu versi yang berbeda. Keramas sendiri adalah membersihkan tubuh dari kotoran, dari minyak-minyak di rambut. Juga keramas itu membuat efek kita mengurangi kram-kram, efek relaksasi. Jadi tidak ada hubungan antara keramas dan keluarnya darah haid. Jadi darah haid berhubungan dengan siklus dari hormonal, sedangkan keramas berfungsi sebagai pembersih daripada tubuh. Tetapi keramas itu membuat lebih rileks, lebih bersih, dan lebih mengurangi kram-kram dan efek relaksasi pada tubuh. Nah itu dia. Jadi jawabannya mitos. Oke, nah ini juga menarik nih dok. Kalau kita ngomongin orang wanita yang lagi haid atau menstruasi itu kan fisik psychologically juga terdampak kan seperti itu. Makanya salah satunya itu efek relaksasi. Nah selain
keramas gitu ya, mandi keramas itu juga ada yang mengaitkan juga mungkin sedikit banyak ada yang ngomongin masalah air yang dipakai itu air dingin kayak air anget kayak air setengah panas kayak itu kan gini soalnya itu di masyarakat banyak banget nggak ngerti sih dok ini siapa yang mencetuskan itu saya juga kadang-kadang bingung gitu ya kayak oh harus mandinya pakai air yang begini-begini, ada hubungan tadi dengan keramas dan lain sebagainya. Ada pengaruh nggak sih kayak, ya memang sih kalau yang hangat tuh efek relaksasinya oke. Tapi kayak, ya kalau nggak punya water heater gimana gitu kan, itu gimana dong? Kalau mengenai masalah air ya, belum ada penelitian mengatakan bahwa, oh dipakai air dingin, air panas, atau air setengah hangat, atau air sangat panas, membuat relaksasi itu tidak ada selama siklus haid tersebut, atau pada 5-7 hari tersebut. Efek daripada air sendiri adalah pembersih tubuh, relaksasi tubuh. Tetapi pemakaian air baik panas, dingin itu nggak ada masalah. Apa aja boleh. Iya itu tuh kadang-kadang saya bingung ya dok, di luaran sana itu siapa sih yang mencetuskan entahlah keramas, entahlah air dingin, air hangat gitu ya. Itu, dan airnya tuh masalahnya itu jadi dipercaya oleh banyak sekali orang. Itu yang membuat mitos. Jadi nggak ada ya. Seperti itu ya. Airnya tetap aja. Apa aja boleh, mau air dingin, air hangat, setengah hangat, mau sangat panas. Juga kalau tubuhnya kuat ya silakan aja. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi secara medis tidak ada hubungannya ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Wanita katanya harus rutin berolahraga selama haid. Nah ini kan jadi agak kebalikan sama orang haid yang tadi kita udah sempat bahas ya, emosionalnya itu terganggu karena mungkin hormonal changesnya juga dan kayak jangankan berolahraga ketemu orang aja senggol bacok. Apalagi di berolahraga bikin capek-capek lah, bisa uring-uringan. Nah sebenarnya kalau pas lagi haid, menstruasi itu perlu berolahraga atau enggak sih atau gimana? Jawabannya adalah fakta. Oke. Jadi olahraga seperti yoga, pilates, jalan itu membuat tubuh menjadi relaksasi. Relaksasi itu membuat hormon endorfinnya itu meningkat. Hormon endorfin itu adalah hormon yang menyenangkan, membuat tenang, membuat relaksasi, membuat kram-kram di tubuh hilang, membuat moodnya menjadi baik. Sehingga olahraga dianjurkan untuk pada wanita-wanita yang sedang mengalami haid. Karena efek daripada endorfin tersebut. Keluarnya endorfin tersebut membuat tubuhnya menjadi lebih rileks, moodnya lebih bagus. Ditambah tadi ada keramas, mandi teratur, itu membuat semuanya menjadi lebih baik. Oke. Jadi hormon-hormon kebahagiaan itu muncul ya. Ada endorfin mungkin ya, ada beberapa hormon itu kayak dopamin, oksitosin, serotonin semua keluar ya, jadi bahagia banget ya. Asal jangan abis itu mikirin cicilan lagi. Habis olahraga, habis yoga pilates kayak, aduh dok gitu kan, kok masih uring-uring kenapa mikirin cicilan? Enggak lah, itu nggak ada hubungannya ya. Yang penting olahraga itu pasti bikin happy ya. Dan tetap harus berolahraga selama haid. Asalkan jangan yang terlalu ekstrim juga karena kan kondisinya lagi haid. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok. Nah ini juga kocak nih ngomongin masalah timun dok. Timun kan? Ya. Mengonsumsi timun membuat haid jadi berlangsung lebih lama. Jadi nggak ngerti ya, ini kan timun kan dengan airnya mungkin banyak ya gitu. Jadi orang bilangnya jadi lebih becek, lebih lama gitu ya. Itu hubungannya apa? Kan kalau ngomongin kandungan cairan minum juga kita banyak kan, atau ada kandungan-kandungan khusus di dalam timun itu sendiri yang akhirnya membuat kenapa orang berpikiran kalau makan timun nanti haidnya lebih lama. Nah gimana tuh dok? Jawabannya adalah mitos. Oke. Kenapa? Timun itu ada mengandung 95% air dan sisanya 5% itu adalah mikronutrien seperti vitamin K, vitamin C, vitamin A, dan juga ada antioksidan, ada ditambah dengan selenium, magnesium. Fungsi daripada pada saat wanita haid itu dia kan mengeluarkan darah haid. Kadang-kadang membuat dehidrasi. Dehidrasi itu karena dia makan timun,
jadi dehidrasinya bisa ditanggulangi. Ya, sedangkan vitamin, mikronutrien dan selenium, magnesium, antioksidan itu membuat kram-kram pada wanita atau nyeri-nyeri haid pada wanita berkurang. Sehingga dia mengalami efek haid yang baik, haid yang selain yang pertama kali adalah cairannya tercukupi, juga membuat efek nyeri haidnya berkurang, kram-kram di perutnya berkurang. Itu efek daripada antioksidan, mikronutrien, dan juga selenium dan magnesium tersebut. Jadi jawabannya adalah mitos. Oke, jadi aman-aman aja ya. Aman aja. Jadi nggak ada tambah becek, tambah banyak, tambah itu enggak. Kayak nggak ngerti ya, saya tuh kadang-kadang tuh yang nyiptain mitos itu siapa dan kenapa gitu. Kayak gabut aja gitu loh. Tapi gabutnya tuh udah berabad-abad ya. Oke, kita lanjut ya yang keempat ya. Haid nggak teratur berarti tandanya kurang fertil nih, kurang subur nih gitu ya. Jadi kayak selama ini tuh saya pernah ngobrol gitu ya dok sama temen saya. Karena kan kita sebagai laki-laki itu taunya yang umum ya dok ya, sebagai awam itu kayak perempuan itu pasti ya sebulan sekali ada siklus bulanan, menstruasi atau haid. Tapi pernah juga ada yang kayak perempuan ini udah berapa bulan nggak mens. Ada bahkan tahunan loh dok, pernah waktu kayak 2 tahun nggak mens. Tapi she's not pregnant gitu, maksudnya kayak nggak haid aja. Jadi kayak udah langsung dicap, berarti nggak subur nih. Itu ada nggak hubungannya sama haid yang tidak teratur dan nggak subur gitu? Haid yang tidak teratur itu, haid itu sendiri adalah sisa-sisa jaringan yang keluar dari rahim, dinding rahim atau uterus pada saat hormon itu menurun atau telurnya tidak ovulasi, tidak menjadi kehamilan, sehingga dia menurun sehingga keluarlah darah haid. Darah haid yang normal itu dia 21 sampai 35 hari. Kalau kurang dari tersebut dianggap tidak normal, atau lebih dari 35 hari juga dianggap tidak normal. Atau gejala-gejala haidnya sampai hebat, sampai nyeri haid yang hebat, sampai dia harus minum obat, dibantu minum obat, atau kadang-kadang sampai tidak bisa masuk kantor. Itu juga salah satu gejala yang tidak normal. Penyebab daripada haid yang tidak normal biasanya adalah penyebabnya macam-macam. Ada gangguan hormonal, gangguan ovulasi, atau penyakit-penyakit seperti PCOS, endometriosis, atau kadang-kadang berat badan yang menurun drastis, atau kenaikan berat badan. Ya, atau kita stres juga bisa terjadi perubahan hormon tersebut. Sedangkan masalah dengan yang tadi haid yang tidak teratur itu adalah banyak juga wanita yang tidak teratur haidnya, dia bisa aja hamil. Cuman yang tidak teratur itu masa ovulasinya akan sulit ditentukan. Nah, tetapi ada yang yang bisa hamil dengan adanya haid yang tidak teratur. Jadi mesti ke dokter untuk mengetahui apakah ini memang masalahnya tidak teratur karena memang ada penyakit tertentu, karena ada masalah anatomi, atau masalah yang lain yang seperti saya bilang hormonal ya. Jadi jawabannya 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tapi tidak teratur itu termasuk kayak, kan ada perempuan yang itu benar-benar waktu haidnya itu loss gitu ya dok. Ada juga yang ngeflek terus. Itu termasuk nggak sih ke situ dok? Iya, termasuk di dalamnya. Gangguan hormonal ya, jadi gangguan fungsi ovulasinya ya. Fungsi ovulasinya, telurnya tidak berkembang maksimal ya. Itu biasanya salah satunya penyebabnya ada PCOS. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Jadi penasaran nih ya, di-spill dikit nih ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini udah yang top of the top yang sering kita dengar di masyarakat nih ya. Darah haid adalah darah kotor. Jadi kayak harus dikeluarin tuh dari tubuh si perempuan karena itu adalah darah kotor. Darah kotor, kalau laki-laki keluarinnya dari mana? Enggak ada gitu, dok. Terus darah kotornya numpuk dong. Nah itu darah kotor atau enggak sih dok? Enggak sih. Itu jawabannya adalah mitos. Mitos, oke.
Darah haid adalah darah yang saya bilang tadi keluarnya dari rahim atau uterus setelah masa yang tidak setelah masa melewati ovulasi, tidak terjadi kehamilan, keluarlah fraksi-fraksi daripada si dinding rahim tersebut. Ya, jadi dia bukan darah kotor, dia akan berwarna, bisa berwarna kadang-kadang kemerahan, pucat, kadang-kadang kehitaman, atau kadang-kadang seperti ati-ati ayam yang keluar seperti itu ya, seperti ati-ati ya. Itu disebabkan oleh dioksida karena karbon dioksida daripada di dalam tubuh di dalam rahim tersebut sehingga warnanya menjadi berubah. Jadi tidak ada hubungan, penelitian mengatakan bahwa orang haid itu harus keluar darah kotornya. Dia itu adalah darah yang steril yang keluar tapi mengalami oksidasi sehingga terjadi perubahan warna. Nah itu ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Supaya nggak ada yang lagi bilang bahwa darah haid adalah darah kotor yang harus keluar dari tubuh. Emang prosesnya secara alaminya wanita seperti itu. Jadi bukan ngomongin bersih atau kotor ya. Karena memang proses reproduksinya seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Ahmad sudah terjawab pertanyaannya. Nanti kita lanjut ngomong PCOS. Kita ngomong PCOS ya. Terima kasih Mas. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rahmat Shah, MKes Mars SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari Mandaya Royal Hospital. Oke dok, PCOS kayaknya ini satu terminologi atau istilah yang bagi perempuan ini mungkin sudah lumayan familiar ya gitu. Kalau laki-laki mungkin banyak yang belum paham. Mungkin yang pahamnya sudah beristri gitu ya. Dan istrinya kebetulan mengalami PCOS. Nah mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa apa itu PCOS. Mungkin dengan hal-hal yang ternyata begini itu disebut dengan PCOS. Jadi kayak orang ternyata orang ini atau dia sendiri mengalami yang namanya PCOS. Tapi nggak ngerti mungkin ya kalau istilahnya itu adalah PCOS. PCOS itu mungkin di masyarakat sih udah lumayan ini ya familiar ya. Masyarakat sekarang itu dengan adanya informasi kesehatan ya, PCOS itu udah menjadi sering didengar masyarakat ya, nggak seperti zaman-zaman dulu ya. PCOS sendiri itu kepanjangan dari Polycystic Kista Ovarium Syndrome. Jadi gangguan hormonal yang menyebabkan kista kecil-kecil di ovarium ya. Penyebabnya itu dengan gejala yaitu gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu yaitu misalnya haidnya menjadi tidak teratur atau ngeflek aja atau sedikit atau kadang-kadang tidak haid. Tidak haid bisa sebulan, bisa 2 bulan, atau tidak haid misalnya 1 tahun sampai yang 1 tahun atau kadang-kadang 2 tahun. Disertai adanya gangguan hiperandrogen. Hiperandrogen itu apa sih? Hormon lelaki yang tinggi pada wanita sehingga tumbuh bulu-bulu kayak kita gini, bulu kumis gitu. Ya. Itu sering tuh saya lihat di media sosial. Itu berarti mungkin ada salah satu indikasinya ke situ ya? Iya. Oke. Atau tumbuh bulu bulu di dada, di punggung, perempuan dong? Ya, atau di paha, atau tumbuhnya akne atau jerawat, atau kulitnya jadi mukanya jadi berminyak, atau kalau hebat itu bisa sampai alopecia atau kebotakan. Justru ada yang tumbuh bulu, ada yang sampai alopecia kebotakan. Iya, yang kalau udah berat ya. Atau disertai yang ketiga adalah pada USG, pemeriksaan USG kita ada folikel yang seperti roda pedati atau yang namanya Polycystic Kista Ovarium yaitu dari 2 atau 3 gejala yang ada pada tersebut kita mendiagnosa bahwa itu adalah Polycystic Kista Ovarium Syndrome pada wanita. Itu definisi daripada Polycystic Kista Ovarium Syndrome.
Oh, oke, jadi polikistik kista ovarian syndrome Ya. ya. Oke, nah sekarang kan kalau sedikit banyak tadi dijelaskan bahwa PCOS itu ada hubungannya sedikit banyak dengan menstruasi nih Iya. atau haidnya perempuan. Nah kalau kita ngomongin tentang menstruasi atau haidnya perempuan itu sedikit banyak juga kita ngomongin tentang fertilitasnya si perempuan, Iya. kesuburan. Iya. Nah ada nggak sih pengaruhnya ketika si perempuan ini divonis bahwa didiagnosis ini PCOS, berarti ada sedikit banyak pengaruh ke tingkat fertilitasnya atau kesuburannya atau gimana? Jadi masalah-masalah PCOS itu sebenarnya masalahnya dari mulai tidak hanya fertilitas pada masa reproduksi, dari masa awal ya, kesulitan-kesulitan PCOS itu misalnya pada masa remaja, misalnya waktu dia haid ya, atau haidnya berkepanjangan atau tidak haid. Kadang-kadang dia menimbul psikologisnya, dia menjadi rendah diri sehingga saya kok nggak haid, kayak tidak sama seperti teman-teman ya. Atau yang pada fase reproduksi ya, salah satu gejala daripada PCOS ya, misalnya infertilitas, dia pengen punya anak karena disebabkan gangguan ovulasi, telurnya tidak matang, tidak membesar, telurnya kecil-kecil sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk mempunyai anak atau hamil. Oke. Yang ketiga, misalnya pada fase dia hamil juga ada efek samping misal dari PCOS tersebut. Misalnya bisa jadi diabetes mellitus, diabetes gestasional, preeklamsi, atau kadang-kadang disertai adanya pertumbuhan janin terhambat, ya, atau preterm labor karena PCOS tersebut. Ya, yang terakhir masuk pada fase premenopause dan menopause. Itu terjadi hal-hal yang lebih hebat lagi karena waktunya udah long term, udah lama, dia terjadi misalnya sindroma metabolik, misalnya jadi stroke, hypertension, diabetes, atau hiperplasia, penebalan didik rahim, atau kadang-kadang disertai adanya penyakit-penyakit peluang terjadinya kanker endometrium, ovarium, payudara, atau sleep apnea, atau gangguan psikologis yang nggak nyaman disebabkan gangguan PCOS tersebut. Jadi PCOS itu dia multi, nggak satu aja, nggak infertil aja. Pada fase sebelum dia reproduksi, misalnya dia pada fase awal dia masih remaja, pada fase reproduksi, pada fase kehamilan. Jadi semuanya orang PCOS itu kita harus menjaganya. Kalau dia hamil, kita menjaganya supaya tidak terjadi diabetes, tidak terjadi preeklamsi, tidak terjadi pertumbuhan terhambat. Karena ada penelitian mengatakan bahwa kalau ibunya PCOS, kemungkinan anaknya yang dilahirkan juga bisa menderita resistensi insulin. Salah satu penyebabnya. Jadi kita harus menjaga ini semuanya. Menjaganya itu long term. Jadi nggak bisa kita jaga dari ini aja, kita jaga waktu infertilnya, terus dia udah punya anak, tidak punya hamil, terus pengen hamil lagi, udah punya anak. Tetapi pada waktu hamilnya kita tidak menjaga, jadi kita harus menjaganya juga sampai pada fase di mana dia menjadi premenopause atau menopause, kita jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang kita bilang tadi. Oke. Nah biasanya tuh dok ya, kalau kita ngomongin perempuan itu mulai aware dengan kesehatan reproduksinya itu ketika sudah menikah secara sexually aktif gitu ya, secara seksual sudah aktif, apalagi mau promil, apalagi udah prepare buat masa menopause. Itu kan jadi momok tersendiri buat wanita. Banyak yang akhirnya kurang aware, kurang notice ketika mereka masih awal-awal tuh dok, remaja, pubertas dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita ngomongin masa pubertas ini di awal-awal remaja, ketika mereka mulai pertama kali menstruasi atau haid, ada nggak sih tanda-tanda yang khas banget bahwasanya kan mungkin orang kayak, oh belum menstruasi, ya mungkin belum waktunya. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Apakah tanda-tanda khusus ini bisa dinotis nih sama perempuan-perempuan yang baru pertama kali mengalami haid atau di awal-awal untuk mengetahui bahwa mereka mengalami PCOS atau enggak di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS, polikistik
Polikista Ovarium Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2903-2644 atau di Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Rahmat Syah, MKes Mars, SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, reproduksi dari Mandaya Royal Hospital. Oke, dok, tadi seperti di segmen sebelumnya ya, saya mau sempat tanya. Kadang-kala itu wanita memang notisnya itu ketika mereka udah nikah. Langsung, dok saya mau promil. Dua tuh cek semuanya. Apalagi khusus yang untuk ya perimenopause ataupun menopause itu persiapannya itu pasti panjang banget gitu ya. Kadang untuk di awal-awal itu mungkin banyak yang tadi udah sempat dimention sama Dokter Rahmat beberapa mungkin hal yang bisa diwaspadai ketika awal-awal pubertas. Tapi maksudnya kayak ada nggak sih kadang tuh orang kayak nyaru gitu loh dok, kayak apakah memang ini memang mensnya yang telat atau karena lain sebagainya gitu. Bahwa oh kalau terjadi seperti ini pasti udah confirm PCOS deh gitu dok. Jadi waktu masa-masa pubertas gitu ya kan haid itu pada usia 14 sampai 16 tahun. Nah, pada fase itu biasanya haid mungkin belum teratur. Tetapi pada saat 16 tahun ke atas haidnya harusnya udah teratur. Nah, pada saat haid itu udah teratur, yaitu yang saya bilang tadi bahwa haid itu 21 sampai 35 hari, 3 sampai 7 hari lamanya, tidak ada yang nyeri hebat ya sampai minum obat ya. Itu masih normal, tetapi tidak normal kalau setelah 16 tahun udah mulai itu haidnya yang tadinya teratur tiba-tiba berhenti atau ngeflek aja biasanya ngeflek gitu, flare yang panjang atau sebulan itu ngeflek aja atau lama-kelamaan dia menjadi tidak haid atau sebulan tidak haid, 2 bulan tidak haid atau disertai adanya perubahan fisik pada anak. Misalnya dia jadi gemuk ya, obesitas atau kadang-kadang tumbuh jerawat yang banyak kok nggak bisa disembuhkan. Nah, kita sebagai orang tua ya harus aware dengan hal-hal tersebut sehingga kita bisa menangani lebih awal untuk pasien-pasien yang yang pubertas tersebut ya. Karena masalah yang timbul pada pasien-pasien ini adalah haidnya ya, dia ingin haidnya lancar, bukan dia ingin kita perbaikan mengenai infertilitasnya atau program hamil, tetapi haidnya menjadi lancar. Haid menjadi lancar itulah yang akan kita create untuk pasien-pasien seperti ini. Apa yang harus dilakukan, step-step apa yang harus kita lakukan sehingga haidnya menjadi lancar. Oke. Itu tujuannya ya, supaya si haidnya lancar gitu. Lancar ya untuk yang pubertas ya. Betul. Nah, sekarang itu kalau kita ngomongin kayak organ reproduksi wanita itu tuh sedikit banyak tuh kita juga mungkin bisa relate dengan beberapa penyakit yang sifatnya genetik dok ya. Kayak beberapa adalah penyakit yang dia menurun gitu. Nah, kalau ini sifatnya dia genetik menurun nggak sih dok? Jadi penyebab daripada PCOS ini sebenarnya multifaktorial. Salah satu penyebabnya sampai sekarang sih unknown. Jadi masih banyak penyebabnya yang belum diketahui secara kedokteran. Ya, salah satunya genetik, yaitu polymorphism CEP17. Jadi di mana si bentuk daripada sinyal daripada genetiknya itu terjadi perubahan. Tetapi disertai oleh genetik biasanya orang tuanya menderita diabetes, ibu bapak, atau ada kakak, ada tante yang mengalami hal yang sama. Biasanya seperti itu yang pertama kali. Yang kedua adalah penyebab daripada PCOS sendiri yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, misalnya faktor lingkungan ini kita pola hidupnya kita nggak sehat. Misalnya makan terus kalorinya masuk terus. Kalorinya masuk terus tanpa adanya olahraga. Kalorinya juga nggak dihitung berapa yang masuk tanpa hidup sehat ya, masuk aja sehingga kita menyebabkan obesitas ya, sehingga salah satu penyebab daripada PCOS tersebut. Atau penyebab-penyebab lain misalnya resistensi insulin. Insulin itu biasanya dikeluarkan kalau kita makan, dia menjadi glukosa di dalam tubuh. Insulin itu dikeluarkan oleh sel yang namanya pankreas untuk bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel di dalam tubuh. Tetapi karena terlalu banyak dia akan keluar.
si insulinnya, sehingga menyebabkan gangguan hormonal tersebut. Gangguan hormonal tersebut berhubungan dengan penangkapan daripada binding hormonal globulin, sehingga menyebabkan si telurnya menjadi tidak berkembang, tidak matang. Karena telurnya tidak matang, kita jadi berhubungan dengan androgen yang meningkat. Oh, produksinya meningkat? Androgen di telurnya tersebut. Karena resistensi insulin berhubungan dengan yang tadi ya, kebanyakan tadi dia berhubungan dengan si ovarium tadi, sehingga androgennya meningkat menyebabkan gangguan daripada si hormonalnya tersebut. Hormonalnya tersebut menyebabkan gangguan gangguan daripada telurnya nggak matang, ovulasi, telurnya kecil-kecil, sehingga menyebabkan polikistik kista ovarium sindrom tersebut. Jadi masih banyak masalah-masalah yang timbul. Jadi bisa masalah genetik, bisa masalah lingkungan, bisa masalah resistensi insulin, bisa masalah hiperandrogen, androgen yang tinggi. Oh, oke. Terkait kayak resistensi insulin kan selama ini mungkin kita kenal istilah itu untuk penyakit diabetes gitu ya. Nah, kalau untuk diabetes tipe 2 kan yang apa ya, karena pola hidup ya gitu. Nah, itu bisa sifatnya kan kronik lama banget. Tapi untuk yang born dengan kondisi diabetes kayak diabetes tipe 1 tuh gimana, Dok? Oh, kalau di diabetes tipe 1 ya hampir sama ya. Ya, tapi kan dia memang genetiknya. Yang kita ngomong itu kan genetiknya untuk diabetes tipe 1. Tetapi kalau PCOS itu kebanyakan didapat dengan nantinya 10 sampai 15 tahun kemudian pasien-pasien yang mengalami obesitas, resistensi insulin, komplikasinya dengan sindrom metabolik, dengan perut yang central obesity, dengan tensi darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ya gula darah yang tinggi, itu menyebabkan salah satu menyebabkan bisa menjadinya yaitu diabetes, hypertension, stroke dan segalanya untuk di fase-fase yang tadi saya bilang, fase-fase menopause, premenopause. Oke. Dengan kondisi seperti itu, kondisi si PCOS ini ada semacam kayak kalau penyakit-penyakit itu kayak gradingnya gitu kayak oh ini semakin terjadi perburukan atau tetap sebenarnya statusnya di situ aja dan dia itu PCOS lalu gitu? Ya, PCOS itu sebenarnya pola hidup PCOS tersebut itu kan multifaktorial. Dia kayak penyakit hypertension. Dia penyembuhannya agak sulit karena ada faktor-faktor yang mendukungnya. Ya, salah satunya yaitu genetik. Ya, jadi untuk PCOS sendiri yaitu kita kendalikan. Jadi penyembuhannya kita kendalikan. Kendalikannya yaitu dengan pola hidup yang sehat, dengan makanan yang diatur, diet yang diatur, ya, penurunan berat badan, dan tergantung apa yang diinginkan pasien. Kalau ingin haidnya lancar, ya kita memberikan obat untuk haidnya lancar ditambah dengan kombinasi lifestyle changes tersebut. Tetapi kalau dia pengen hamil, ya kita membuat program hamil untuk pasien tersebut. Tetapi untuk pasien-pasien PCOS nggak bisa. Perlu adanya konsisten. Dia perlu konsisten. Dia nggak bisa besok kita mau olahraga hari ini terus makannya mau ini. Tapi kalau misalnya kita mau cheating di Sabtu Minggu ya nggak apa-apa. Ya, tapi konsisten untuk olahraga, konsisten untuk dietnya, konsisten untuk berat badannya, sehingga kita dapat hasilnya terhindar dari penyakit-penyakit yang kita katakan tadi, sindrom metabolik tadi, bisa penyakit kanker, sleep apnea, seperti itu. Oke, nah itu sebenarnya kata kuncinya itu lifestyle changes yang konsisten. Itu mudah diucapkan. Tapi susah dilakukan. Nah itu dia, ya Dok ya. Sebenarnya sesimpel itu untuk menjaga, tapi akhirnya ya ucapan kadang-kadang ya susah untuk dilakukan ya. Benar, Mas. Ya, jadi tindakan memang lumayan sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan ucapannya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di mangga. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar PCOS. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ahmad Syah, MKes, Mars, SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi dari Mandaya Royal Hospital. Oke, dok, sekarang kalau kita ngomongin seputar PCOS ini, jadi kalau untuk tadi kan sudah disebut ya di segmen beberapa segmen sebenarnya dari awal udah di-mention masalah lifestyle changes ya gitu ya. Nah kadang-kala tuh iya sih komit di awal tapi cheatingnya kebanyakan gitu ya. Jadi kayak ya gini, kita coba cari solusi terbaik ya. Maksudnya itu lifestyle changes tetap jadi prioritas lah. Gitu. Tapi kan kadang-kala kan dokter nggak bisa mengawasi 24 jam, 24/7 week gitu kan. Nah ada nggak sih kayak, ya ini bukan sebagai opsi juga tapi sebagai pandangan aja bahwasanya selain lifestyle changes itu ada nggak mungkin jadi oral intake-nya atau mungkin obatnya atau apanya gitu untuk ya mengontrol ini, karena kita ngomongnya mengontrol ya sekarangnya, itu gimana tuh dok? Mengenai yang pertama kali untuk terapi si PCOS itu adalah lifestyle changes, jadi perubahan gaya hidup. Tetap itu nomor satu. Yang tadinya kita gemuk, obesitas, kita menjadi lebih kurus, lebih bisa mengurangi berat badan. Yang pertama kali adalah diet ya. Dietnya itu hampir sama sih sebenarnya diet makanannya yaitu karbohidrat, lemak, protein, banyak makan buah dan sayur. Jadi diet yang dianjurkan untuk pasien-pasien PCOS sendiri yaitu adalah 50% daripada itu adalah si serat buah dan serat. Buah dan sayur yang mengandung serat yang tinggi. 50%-nya lagi baru karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu kan macam-macam ya Mas ya. Ada nasi, ada mie, ada spaghetti, ada kentang. Betul. Ya. Jadi kalau orang-orang PCOS itu kalau udah makan salah satunya, misalnya salah satunya udah makan kentang nih, ya jangan makan nasi. Apa kabar yang makan nasi campur mie, campur french fries ya? Ya seperti itu ya Mas ya. Dan kalau bisa ya nasi kita berubah menjadi nasi merah yang banyak mengandung serat sehingga kita kenyangnya lebih lama. Itu nomor satu. Karbohidrat ya pilihannya sekarang kan banyak, ada yang nabati, ada yang hewani, macam-macam ya, ada kacang-kacangan ya. Lemak juga kita kurangin, lemak yang gorengan ya, yang kriuk-kriuk, yang kriuk-kriuk itu kita kurangin ya. Setelah diet yang kita lakukan itu ya berat badan kita harus turun. Berat badan turun itu 3-6 bulan. 5-10% berat badan kita misalnya 80 ya sekitar 5%, 4-8 kilo ya 3-6 bulan itu kita kurangin. Ya nggak mesti langsung 1 bulan, 3 bulan sampai ideal ya nggak gitu Mas. Gitu ya, nggak gitu ya konsepnya. Bertahap ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram saya mau bacakan ya. Ada di belakang dokter, nggak usah nengok nanti tag dok. Dari Ibu Luna nih ya. Agak panjang nih dok ya. Dok, saya baru 2 minggu lalu selesai haid. Namun sekarang tuh muncul haid lagi dok. Oke. Kenapa baru 2 minggu udah menstruasi lagi ya dok? Tapi terkadang saya juga setelah 2 bulan hanya sekali haid. Nggak jelas ya. Kadang 2 minggu terus muncul lagi, baru 2 bulan lagi muncul. Itu termasuk gejala PCOS bukan ya dok ya? Salah satu gejala PCOS yaitu gangguan haid ya. Gangguan haid tadi itu salah satu gejala daripada Ibu Luna tadi. Jadi haidnya 2 minggu, 2 minggu kemudian akan haid lagi. Terus haidnya menjadi tidak teratur atau amenore. Jadi 1 bulan, 2 bulan kemudian baru dapat haid. Itu biasanya regresi, terjadi hal seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melihat gejala salah satu daripada PCOS adalah hiperandrogen. Apakah ada yang hiperandrogen? Ya, itu biasanya kita harus ke dokter untuk melihat. Kadang-kadang pasien bilang enggak dok, saya nggak ada tumbuh apa-apa. Tetapi dokter yang akan melihat bahwa ini ada pertumbuhan daripada kumis, bulu-bulu halus, itu akan dokter yang akan menilai. Penilaiannya juga ada
ininya, cara menilainya, skornya. Namanya ada skor very well Gateway. Nah, setelah itu yang ketiga dokter akan melihat daripada USG-nya seperti apa. Jadi alangkah baiknya si ibu untuk datang ke dokter kandungan ya, atau dokter konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi untuk mengetahui apakah ibu menderita PCOS atau tidak. Karena setelah itu dia akan diterapi sesuai dengan kebutuhannya ibu. Bila kebutuhannya adalah ingin haidnya menjadi teratur, biasanya dokter akan membuat terapi untuk haidnya menjadi teratur. Tetapi bila ingin program hamil atau kehamilan, biasanya dokter akan melakukan program kehamilan untuk ibu tersebut. Seperti itu Bu Luna. Iya, segera periksa ke dokter ya dok. Kan itu udah nggak normal ya, maksudnya frekuensinya, siklusnya itu udah lumayan agak berantakan. Makanya harus segera diperiksakan karena normalnya tadi 21 sampai 35 hari ya. Ini kadang 2 minggu muncul lagi. Kadang 2 bulan, berapa bulan baru muncul lagi. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Luna dan harus segera ke dokter Objin ya. Bisa ketemu sama dokter Ahmad ya. Oke, terima kasih ya Bu Luna ya, dan semoga sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa dok, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke, pemirsa kami akan pengen lama lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Nggak kerasa ya dok ya. Iya. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar PCOS. Masih bersama dengan Dr. Rahmat Syah MKes, Mars SPOG Cover, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, reproduksi dari Mandaya Royal Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi tadi ke ini ya, satu ucapan yang mudah dilontarkan tapi konsistensinya agak susah ya untuk dilakukan, yaitu lifestyle changes gitu ya. Itu kan jadi salah satu yang pertama itu dietnya gitu ya. Bagaimana PCOS bisa berpengaruh pada ya weight-nya seseorang, jarumnya ke arah kanan mulu gitu ya, overweight bahkan obesity gitu. Nah salah satunya kan ke diet gitu. Nah diet itu mungkin di masyarakat kita itu terlalu universal ya. Kalau kita by definition apa itu diet? Ya diet bisa jadi orang kayak mengurangi porsi makan, tapi yang dimakan tetap aja banyak gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak junk food juga, cuma dikurangi porsinya aja. Atau bisa jadi kayak compositioningnya dari makanan. Atau orang juga sekarang kalau ngomongin kayak diet itu ada banyak metode atau teknik-tekniknya. Nah itu kalau kita ngomongin khusus untuk PCOS, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu apakah tekniknya, komposisi makannya, jumlahnya atau gimana sih dok? Iya, untuk PCOS sendiri itu dia kompleks ya mas ya, kompleks ya. Dari kalorinya, jumlah makanan yang masuk, jumlah makanan yang masuk, komposisinya juga. Kita atur ya. Misalnya contoh yang tadi contoh yang gampang untuk diet ya. Sekarang kan banyak ya jam-jam tangan yang untuk smartwatch yang punya kita berapa hari ini kita berapa kita jalan berapa kilometer kah ya. Untuk pasien-pasien PCOS itu ada tabel itu yang meng-create bila kita misalnya jalan dengan 2,5 kilo. Jadi yang masuk ke dalam komposisi kalori yang kita masuk ke dalam tubuh kita mungkin sekitar 1.600 sampai 1.800. Jadi kalau kita masuk 2.000 kita harus mengurangi kita punya kalori kita yaitu 500-nya atau 400-nya, 400 sampai 500 ya. Atau kita biasanya punya jam itu kita jalan misalnya kita udah 2,5 sampai 4,5 kilo. Mungkin kita bisa makan 1.800 sampai 2.000 kalori ya. Ya, tetapi nggak sampai 2.500 kalori. Kita nggak boleh makan ya dicampur semua, makan padang gitu, kue yang manis-manis, susu kopi yang manis ya, kopi kekinian ya, es teh ya, semuanya ya itu kita create. Tetapi kalau kita ternyata kita hari ini bisa kalori kita keluarnya 4,5 kilo, jalannya itu kita bisa lebih banyak lagi yang kita masukkan, misalnya 2.200 kalori. Komposisinya tetap saja seimbang untuk pasien-pasien itu, yaitu komposisi 50% lebih banyak pada serat
dan buah dan sayur. Buah dan sayur, buahnya juga kita yang jangan di jus. Kita yang kita makan buah potong yang seratnya meningkat ya. Dengan serat yang meningkat itu kita nggak gampang lapar. Sehingga kalori yang masuk juga tidak bertambah banyak ya. Nah, sehingga kalau dia seratnya tinggi itu flora usus yang baik menjadi meningkat. Faktor inflamasi karena PCOS tersebut menjadi menurun sehingga kita bisa menjadi obesitas menjadi kurang, resistensi insulinnya juga bisa berkurang. Gitu ya. Tapi komposisinya tetap yang saya bilang itu 50%-nya lagi seperti protein, karbohidrat, protein, dan lemak. Oke. Jadi lifestyle changes itu menjadi satu hal yang penting yang paling penting pada untuk pasien-pasien PCOS. Nah, pertanyaan selanjutnya, masihkah ada harapan untuk pasien PCOS untuk promil dan hamil dengan ya sama seperti wanita-wanita pada umumnya dengan kondisi PCOS yang terkontrol gitu, Dok? Ya, jadi untuk program hamil pada pasien-pasien yang infertil, ya infertil itu kan nggak mesti PCOS ya Mas ya. Kalau infertil itu yang kita omongin infertil itu ada wanita dan pria. Dua-duanya kita akan periksa. Misalnya wanitanya, misalnya saluran tubanya bagus atau tidak. Kita USG dari bawah, misalnya adakah polip, ada kista, ada miom, ada adenomiosis atau ada PCOS pada wanita. Jadi kita cek dulu untuk dia program hamil. Untuk prianya kita juga harus ngecek ya apakah analisa spermanya bagus atau tidak. Dari komposisi jumlahnya, dari komposisi gerakannya, spermanya, dari bentuknya kita juga harus melihat. Setelah kita ngecek secara keseluruhan, oh ternyata pada pasien tersebut dia pure karena PCOS. Nah, kita akan melakukan program hamil untuk pasien PCOS. Ya, program hamil yang mana sih yang terbaik? Semuanya yang terbaik adalah program hamil yang pertama kali ada lifestyle changes. Lifestyle changes itu yaitu saya bilang tadi ya, diet, mengurangi kalori, mengurangi obesitas, olahraga teratur ya 150 menit per minggu, 90 menitnya lebih banyak kepada kardio, sisanya kepada olahraga yang sifatnya menguatkan otot. Yang ketiga yaitu berat badan harus turun, ya itu yang nomor satu. Dengan hal-hal seperti itu kadang-kadang pasien-pasien kita itu Mas dia tidak minum obat, ya itu dia akan ovulasi, telurnya akan berkembang, tiba-tiba hamil sendiri. Dok saya pengen ke Bali nih, oh iya nggak apa-apa Bu, seneng-seneng ya Bu ya, saya bilang kayak gitu. Tiba-tiba pulang udah hamil ya, gitu. Atau ke Labuan Bajo gitu ya, gitu ya. Tetapi setelah kadang-kadang kita mau program hamil 3-6 bulan, oh kok nggak hamil, pasien-pasien kita tersebut, kita akan memasuki langkah kedua dengan pemberian obat-obatan. Obat-obatan itu macam-macam ya Mas ya, obat-obat untuk induksi ovulasi, untuk memperbesar telur, ya biasanya obat oral, clomiphene citrat, atau yang menderita resistensi insulin, biasa kita memberikan metformin, ya. Ditambah dengan kalau tidak berhasil, kita akan memberikan obat-obat injeksi untuk pasien, injeksi untuk pasien-pasien si PCOS tersebut. Ya. Oke, terima kasih Dok, waktu juga membatasi kita. Terima kasih. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Sakti hari ini. Sampai jumpa.